Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Ini adalah bagian ketiga dari pembahasan ejaan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bentuk ulang. Ini sebagian masyarakat kita juga sudah mengetahui aturan bentuk ulang. Ini menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, biri-biri. Ini bentuk ulang, walaupun ini bukan kata ulang, ini bentuk ulang. Lauk pauk, berjalan-jalan. Tidak usah pakai jarak di antara tanda hubung ini. Tidak usah ada jarak, mondar mandir dan seterusnya. Kemudian aturan tentang mengulang gabungan kata hanya unsur pertamanya saja. Misalnya surat kabar, ketika diulang menjadi surat-surat kabar. Kapal barang, ketika diulang jadi kapal-kapal barang. Rak buku menjadi rak buku. Kereta api cepat, kereta api cepat. Kemudian jika bentuk ulang itu adalah nama diri atau judul, misalnya nama diri, nama lembaga, dokumen, atau judul buku majalah, itu diulang. Kata ulang itu kedua unsurnya itu kapital, sedangkan bentuk ulang yang lain hanya diberi huruf kapital pada huruf pertamanya saja. Misalnya asas-asas hukum perdata, ini makna judul makalah, penerapan asas-asas hukum perdata, karena itu asas-asas kedua unsurnya kapital. Tetapi jika hanya slogan saja, bukan judul buku atau bukan nama diri, nama dokumen atau nama lembaga, tidak usah kapital. Seperti ini tidak kapital. Terus menerus ramah tamah. Slogan terus menerus ramah tamah. Ini adalah aturan untuk penggunaan kata bentuk ulang dan huruf kapital. Kemudian gabungan kata. Ada 5 aturan gabungan kata. Gabungan kata itu dikenal juga dengan kata majemuk dan ditulis terpisah. Ini adalah termasuk istilah khusus. Kadang-kadang istilah khusus juga terkait dengan disiplin ilmu atau ilmu pengetahuan. Nah, ini contoh kata majemuk, gabungan kata atau istilah khusus. Ini tulis terpisah. Duta besar, model linear, kambing hitam, persegi panjang. Walaupun begitu, akan juga bisa dilihat nanti bahwa gabungan kata atau kata majemuk ini tidak selamanya, tidak semua kata majemuk ini ditulis terpisah ya. Ada juga bentuk yang sudah disatukan, nanti ada aturannya. Misalnya orang tua, ini adalah kata majemuk atau gabungan kata atau istilah khusus. Rumah sakit jiwa, simpang 4, meja tulis, mata acara, cendera mata. Aturan yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian dapat membubuhkan tanda hubung. Bukan dapat ya, harus ditulis dengan membubuhkan kata tanda hubung. Misalnya anak istri pejabat. Artinya anak dan istri pejabat. Anak istri pejabat.
Ini maksudnya anak dari istri pejabat. Ibu bapak kami artinya ibu dan bapak kami. Ibu bapak kami, ibu dari bapak kami. Buku sejarah baru artinya buku sejarah yang baru. Buku sejarah baru artinya buku tentang sejarah baru. Sejarah barunya terikat. Aturan yang ketiga, jika gabungan kata itu mendapatkan awalan atau akhiran, maka ditulis terpisah, tetap ditulis terpisah. Misalnya tepuk tangan, bertepuk tangan, ini dipisah. Anak sungai, menganak sungai. Garis bawahi, garis bawahi, garis dipisahkan lalu bawahi. Sebar luaskan. Kemudian jika gabungan kata ini mendapat awalan dan akhiran sekaligus, maka ditulis rangkai. Misalnya dilipat gandakan, ini awalan dan akhirannya bergabung sekaligus, maka ini disatukan. Menggarisbawahi disatukan, menyebarluaskan, penghancur lemburan, pertanggungjawaban. Kemudian ini adalah aturan yang kelima, ada gabungan kata yang ditulis rangkai yang sudah padu, dan acuannya ini adalah kamus. Misalnya acap kali ini disatukan, ada kalanya, apalagi, bagaimana, beasiswa, bela sungkawa, bila mana, bumi putra, dharma bakti, duka cita, hulu balang, kacamata, kasat mata, kilometer, mana suka, matahari, olahraga. Ini olahraga juga disatukan. Ini harus mengacu pada kamus juga. Kita akan buktikan bahwa di kamus juga disatukan. Nah, ini juga di kamus, ini bukti bahwa ini disatukan. Tapi kalau kita cari olahraga yang dipisah, apakah ada atau tidak? Ini tidak ditemukan. Jadi yang benar olahraga harus disatukan. Kemudian sapu tangan juga disatukan. Misalnya kita cari sapu tangan, disatukan, atau kacamata. Kacamata juga disatukan. Tapi kalau kita lihat yang dipisah, apakah ada di kamus? Tidak ada. Atau sapu tangan. Penulisan sapu tangan yang dipisahkan ini tidak ada juga di kamus. Sukacita segitiga misalnya ya. Ada di bentuknya, tapi kalau dipisah tidak ada. Demikian tentang penggabungan kata. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemenggalan kata. Ada 5 aturan pemenggalan kata. Pada prinsipnya pemenggalan kata itu diatur berdasarkan puncak kenyaringan atau suku kata. Pemenggalan pada kata dasar dilakukan dengan aturan berikut. Memang pemenggalan ini sebenarnya sudah jarang digunakan. Misalnya buah, main, kita jarang memenggal lagi karena di komputer misalnya kita tidak memenggal lagi. Langsung saja kita menulis dan pindah baris kalau
dengan komputer itu langsung, tidak usah lagi memenggal suku kata, memenggal suatu kata. Kemudian diftong tidak dipenggal. Nah, ini juga pemenggalan, misalnya bapak, lawan. Ini aturan pemenggalan ini juga mudah karena didasarkan pada puncak kenyaringan atau suku kata. Kemudian pemenggalan juga bisa melihat kamus, misalnya April. Nah, di sini juga kita bisa melihat pemenggalannya. Kemudian pemenggalan juga digunakan di imbuhan ya, imbuhan dengan bentuk dasarnya. Misalnya menutup, memakai. Nah, bukan. Ya, ini menyapu, mengecat. Mungkin ini pemenggalan ini digunakan misalnya untuk membuat lagu, karena lagu-lagu itu satu suku kata, satu nada misalnya. Jadi pemenggalannya harus benar. Ini sisipan juga seperti kata dasar. Ini pemenggalan pada sisipan. Gelembung, gemuruh, gerigi. Ini seperti kata dasar, gelembung. Jadi seperti karena ada 3 puncak kenyaringan. Kemudian pemenggalan juga tidak dilakukan bila hanya ada satu huruf saja. Misalnya masalah itu tidak boleh dipenggal. Mau tidak boleh dipenggal. Jadi apakah tetap di atas atau ikut ke bawah? Pemenggalan ini juga adalah pembahasan yang mudah, tetapi mungkin sekarang jarang digunakan. Tetapi kalau kita menggunakan pemenggalan, maka harus mengikuti aturan ini. Kemudian nama orang dipenggal di antara unsur-unsurnya, tidak boleh di antaranya, di dalamnya. Jadi nama tidak boleh dipenggal di tengah-tengah ini. Kemudian singkatan nama diri dan gelar juga tidak boleh dipenggal. Ideal aljaid tidak boleh dipenggal. Ini seperti ini tidak boleh. Demikian untuk pemenggalan. Demikian pembahasan tentang penulisan kata. Terima kasih atas perhatian Anda. Video ini akan dilanjutkan dengan video berikutnya, masih terkait dengan ejaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.